Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana suara saya terdengar di sana dengan jelas? Halo? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, kedengaran ya. Oke, baik. Kita lanjuti untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kita sudah di pertemuan ketiga. Namun dari pertemuan yang sebelumnya pernah saya sampaikan kalau kita kemungkinan akan bergabung dengan kelas yang lain. Jadi saya lihat dari data mahasiswa yang pada pertemuan sebelumnya ada lebih kurang 6 atau 8 orang. Nah, pada pertemuan hari ini sudah ada peningkatan, yaitu jumlahnya menjadi 15 orang. Nah, digabungkan dalam dua kelompok. Sebelumnya saya coba dulu untuk absennya. Aldion Martinus Putra, apakah ada? Belum ada. Dani Baharudin Ar-Razak, Dewangga Wijaya, apakah ada Dewangga Wijaya? Tidak ada. Oh, Dani masuk, Dani Baharudin. Ini baru minggu yang lalu nggak masuk, si Dani minggu ini masuk. Oke. Dwi Nitami. Ada Dwi? Pak, maaf Pak, Dwi Tami tadi katanya lagi nggak ada jaringan, Pak. Oh ya, oke. Apa nanti kalau sudah bisa masuk, masuk aja. Enandita. Apakah ada Enandita? Belum juga masuk. Joshua Namumpa. Manumpa. Hadir, Pak. Oke. Rosi Melwanda. Hadir, Pak. Rizky Siregar. Saya, Pak. Oke. Nana Yuliana. Ada Nana? Belum ada ya. Nurul Sahkila. Nurul Syakila hadir, Pak. Baik. Nah, ini sepertinya Nurul ini dari kelompok berapa sebelumnya nih Nurul? Sebelumnya kami udah dari 10 orang itu dari kelompok 9, Pak. Udah, ya udah pas. Terus tiba-tiba kelompok kami 10 orang itu dipindahkan ke kelompok ini, Pak. Kami juga baru tahunya setelah minggu lalu, Pak.
Makanya agak bingung juga. Udah konfirmasi ke biro juga, kata pihak bironya memang disatukan karena kelompok mereka ini kurang, Pak. Tapi kan kalau disatukan gini jadinya kelebihan gitu, Pak, orangnya, Pak. Iya. Jadi memang sebelumnya ya Pak sama bersama juga minggu lalu baru diinfokan ya kan akan ada penggabungan kelas. Nah saya juga belum tahu kemarin apakah digabungkan di kelas saya atau di kelompok 9 gitu, di kelompok yang lain. Nah ternyata setelah saya cek di portal dosen, jumlah mahasiswa yang di kelas ini, kelas saya bertambah. Jadi memang kalau dari lihat total semuanya ada 15 orang. Nah, di dalam hukum acara itu minimal semalam saya bilang ada 10 minimalnya. Nah, ini kan berarti ada kelebihan 5 orang. Jadi nantinya kelebihan 5 orang ini akan kita masukkan tambahan menjadi hakim anggota, kemudian advokatnya. Nah, jadi dalam perkara perdata nantinya advokatnya itu baik penggugat maupun tergugat lebih dari 1 orang, ya kan? Jadi ada 2 orang. Nah, kita anggap ya kan hakimnya itu pada sidang pertama ABC yang hadir. Nah, pada sidang kedua ABD ya. Jadi yang si C ibaratkan lagi berhalangan, jadi digantikan dengan hakim yang lain. Nah, seperti itulah yang nanti kita coba buat mekanismenya, ya kan? Karena kalau dibuat 2 kelompok, 2 tugas juga saya rasa waktunya yang tidak sempat. Nah, jadi di dalam dokumennya nantinya ya bekerja sama seluruhnya ada 15 orang untuk saling berkoordinasi, ya kan? Nah, kalau dilihat kan semalam ada 3 hakim, 1 panitera, 4 berarti, kemudian penggugat 1, tergugat 1, 6, kemudian saksi dari penggugat 2, saksi dari tergugat 2, 10 orang kan gitu. Nah, memang awalnya kemarin di kelas kelompok berapa ya? Kelompok 6 hanya 6 orang jumlahnya, terakhir penaikan jadi 8 kurang lebih. Nah, jadi Pak Kaprodi menyampaikan akan ada penggabungan. Nah, tapi saya juga semalam Pak Kaprodi juga belum pasti apakah digabungkan dengan kelompok yang mana. Ternyata di kelompok saya. Pada dasarnya tidak ada masalah, nanti tinggal koordinasi aja di grup WA, saling chat. Nah, dokumen mana ini yang mau digunakan dalam peradilan semu kita, kan gitu. Nah, apakah dokumen dari kelompok 9 yang sudah jadi misalnya atau dokumen dari kelompok 6? Pak, Ya, silakan. kami kan Pak, kami kan subkopi kami kan Pak udah siap dari kelompok 6 Pak. Itu jumlahnya ada 13 orang Pak di dokumen subkopinya itu gimana ya Pak? Apakah digabungkan sama kelompok 9 gitu Pak? Ya makanya itu saya bilang sampai sekarang kita di kelompok 6 ada jumlah mahasiswa yang terdaftar di KRS itu masih kurang lebih dari 10 orang, masih kurang dari 10. Walaupun tadi faktanya ada 15 kan gitu atau 12. Itu kan sudah memadai, sudah bisa 2 kelompok. Nah, kalau seandainya dari kelompok 6 memang 12 itu bisa aktif, KRS diterima, maka bisa nanti dipecah lagi. Tinggal koordinasi nantinya kita ke Prodi. Ya nanti coba saya komunikasi dengan Pak Kaprodi, ya kan, apakah dilihat dulu. Kalau bisa nanti Dewangga
tuliskan nama-nama dari kelompok 6 itu siapa-siapa saja. Jadi nanti biar bisa saya share langsung ke Pak Kaprodi bahwa kelompok 6 jumlah sekian. Nah kelompok 9 juga 15 kan gitu misalnya. Jadi kita lihat kalau memang terdaftar dia di KRS dua-duanya lengkap, artinya memenuhi kuota peradilan, ya bisa dipisah lagi. Namun kalau tidak, ya kan, nah sampai saat ini datanya ini adalah 2 kelompok, jumlahnya 15 orang. Berarti kalau dibagi 2 saja masih kurang dia. Ada yang 8, ada yang 7 kan gitu dia, makanya digabungkan menjadi 15. Nah, untuk di kelompok 9 Nurul ada berapa orang jumlah siswanya? Kami dari kelompok 9 ada 10 orang, Pak. Kami sudah pas Pak 10 orang, Pak. Kan gitu dia. Nah, ada 10 orang sudah pas. Memang makanya nah kalau 10 berarti dari kelompok 9-nya ini dari kelompok 6-nya yang belum lengkap enggak, ya kan, coba dipastikan dulu. Kemarin minggu lalu kan saya bilang pastikan dulu teman-temannya untuk KRS-nya di ACC atau uang kuliahnya dibayarkan sehingga bisa diberikan oleh pihak biro kan gitu. Kalau tidak, ya, itulah yang terjadi saat ini kan gitu ya. Namun sebenarnya tidak masalah. Ya kan, tadi seperti saya katakan, kalau seandainya dua-dua sudah punya nih dokumennya, ya kan, tinggal sharing aja. Jadi kita mulai nanti peradilan semuanya, prakteknya secara langsung, kemudian di pertemuan setelah UTS saja, gitu, sambil kita memutuskan dari pihak bironya apakah tetap digabungkan menjadi satu kelompok atau dipecah kembali menjadi 2 kelompok 6 dan 9, ya kan. Namun sambil berjalannya tetap saja untuk dokumennya disiapkan, tinggal nanti kan hanya ganti nama-namanya saja kalau seandainya terjadi penggabungan. Kan seperti itu dia. Nah, untuk di semalam yang di kelompok 9 apakah sudah mulai praktek atau masih teori? Gimana, Pak? Di kelompok 9 2 pertemuan sebelumnya apakah sudah praktek atau masih teori? Belum ada masuk sama sekali, Pak, sama dosennya. Masuk sama sekali? Iya, Pak, belum, Pak. Oh, sudah. Nah, bisa jadi kemungkinan itu juga kendala kan untuk dosennya belum ada atau dosennya itu bentrok dia jadwalnya sehingga digabungkanlah ke kelas saya. Tidak masalah, itu teknis saja. Nanti kita lihat, saya laporkan juga ke Pak Kaprodi. Kalau nanti si Dewangga catatkan siapa-siapa aja namanya beserta NPM-nya. Nanti biar saya share dengan Pak Kaprodi untuk dilihat, ya kan, di KRS-nya ataupun di data keuangan, apakah sudah bayar seluruhnya atau belum, atau ada yang masih belum di ACC KRS-nya atau belum, gitu, sehingga nanti bisa diambil solusi jalan keluarnya, gitu deh. Kemudian ada Ridwan Syah. Ada Ridwan, Siti Wirdatur. Ridwan Syapurba, Pak. Ya. Hadir. Saya, Pak. Oke, Siti. Walah. Bukan di mana kan ya? Stephen. Enggak terima aku dong. Nenek-nenek pula kondo. Kenapa sering Stephen ada, Stephen Juliano Tambunan ada.
Tengku Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Tidak motor. Indah Pratiwi. Hadir, Pak. Oke. Ini Tami sudah hadir. Semrozi sudah hadir. Nah, sudah hadir. Baik, untuk peserta hadir pada hari ini ada 13 orang. Si Enandita tadi, Enandita belum, sama Stefan Juliano. Ada juga tadi pagi yang si Samuel Gihon ada kontrol untuk kelasnya. Ya, ada masuk nih si Gihon belum? Samuel Gihon belum kan? Nah, itu. Ya. Oke, Samuel tinggal di KRS ya. Berarti total ada 16 ini si Samuel. Ya Pak. Ya, nggak masalah. Jadi nanti si Samuel ketika memang bentrok, silakan nantinya bisa offline setelah 30 menit pertama, kemudian pindah ke dosen yang lain, atau silakan sebaliknya dihukum acara pidana dulu, baru masuk ke tempat saya. Yang penting dosen di sana tidak keberatan. Itu dia. Nah, ya kan, saya harap maklum itu. Jadi kenapa bisa bentrok? Awak ngambil ke bawah atau bagaimana? Sesuai kelompoknya Pak. Ya? Sesuai kelompoknya Pak. Sesuai ya. Tapi kalau bisa ya, yang lain nggak bentrok, dia cuma awak aja sendiri yang bentrok dia untuk jamnya. Ya kan? Jadi nggak masalah, jangan menjadi halangan. Jadi bisa Dan izin Pak. untuk saudara bisa masuk di kelas saya. Itu dia. Baik, jadi Ya Pak. ya, selamat datang juga kepada kelompok 9 yang baru pertama kali bertatap maya dengan saya pada hari ini. Ya kan, kita nanti akan bertemu dalam acara kemahiran hukum perdata, mana ini sama dengan peradilan semu. Nah, tinggal kita buat nanti yang mekanisme di setelah UTS di 7 pertemuan. Ya kan, kita bahaslah di situ. Saya rasa cukup untuk 7 pertemuan sampai dengan persidangan, atau nanti kita lihat, karena kalau yang replik duplik itu bisa di dalam 1 hari kita buat untuk acaranya kan, jadi tinggal pembuktian lah yang di berbeda hari, kemudian kesimpulan nantinya bagaimana cara membuat seluruh dokumen persidangan yang baik dan benar, ya kan, tapi bukan dokumen yang bisa menang, ya kan, karena tidak ada yang bisa membuat satu gugatan yang pasti perkaranya bisa menang. Nah, berarti dia sudah melebihi daripada Tuhan, ya kan, sebab yang menentukannya itu adalah hakim berdasarkan dokumen, ya kan, yang saudara berikan. Makanya kenapa dia namanya perdata, ya kan, ada 2 suku kata, per dan data. Nah, jadi yang diperlukan di dalam hukum acara perdata ini adalah dokumen, data, surat-surat yang berkaitan dengan permasalahan ataupun sengketa.
Itu ketika data kita lengkap, valid, kebenarannya tersebut, keasliannya, nah pasti jalan untuk dikabulkan itu sudah di depan mata, kan gitu. Namun apabila data yang saudara masukkan itu tidak valid ataupun tidak dapat dipercaya keasliannya, maka gugatan saudara bisa ditolak. Makanya sebelum menangani satu perkara perdata, alangkah baiknya para pihak, terutama penggugat ya, penggugat itu memastikan terlebih dahulu apakah dokumen perkara yang akan disajikan nantinya itu telah sesuai atau tidak dengan permasalahan. Misalnya wan prestasi, ya kan? Nah, apakah ada perjanjian sebelumnya? Nah, bagaimana nantinya saudara bisa menentukan apakah itu perkara wan prestasi atau PMH, perbuatan melawan hukum? Ada yang bisa memberikan masukan bagaimana menentukan suatu perkara itu dikategorikan sebagai wan prestasi atau PMH, karena dalam perdata hukum acara hanya dua jenis gugatan, wan prestasi dan PMH, perbuatan melawan hukum. Tidak ada yang lain kok dalam hukum acara perdata, khususnya dalam lingkup peradilan umum. Nah, apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana cara kita yang sangat mudah dipahami dalam menentukan satu perkara tersebut apakah wan prestasi atau PMH? Silakan monggo. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Sudah semester 7 harus bisa ini, apalagi kalau saudara ada cita-cita ingin menjadi advokat. Nah, ini harus dipahami. Dalam menentukannya sangat mudah. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ini yang lihat Tengku Muhammad Rafli ada. Apakah ada pendapatnya bagaimana cara menentukan? Kita sudah belajar nih hukum acara perdata. Samuel, ada? Iya, Pak. Ada pendapatnya bagaimana cara menentukan apakah itu perkara perdata wan prestasi atau PMH? Karena kan itu nanti yang juga akan saudara buat semua. Pilihannya adalah wan prestasi atau PMH. Nah, dari dokumen, dari masalah, kok bisa itu wan prestasi?
Gitu. Nah, ini kok bisa nih PMH? Yang bisa silakan. Apa hilang suaranya dulu? Resep deh. Sinyal memang agak kurang bagus. Jangan ini kasih pendapat. Linda, Pratiwi, apakah bisa? Yang lainnya siapa ini? Kita lihat. Nah. Bang Ridwan nih, Bang Ridwan Purba, apakah ada pendapatnya? Kalau yang perbuatan terserah, bebas jilbabnya mau warna apa aja boleh. Kalau mau dikompakkan terserah kalian lah, komprominya gimana. Selanjutnya adalah berkas, cari berkasnya sesuai dengan Itu kelas siapa tuh? ambil. Siapa yang menjadi satu? Nah, yang bisa. Nah, inilah dia kan. Jadi ini sangat ya. Nah, Nurul, silakan, udah jelas. udah jelas Pak suaranya. Tadi belum ya? Udah jelas. Oh, kalau misalnya perbuatan melawan hukum itu dia perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang, Pak. Kalau misalnya wan prestasi itu dia adanya perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lain. Ya. Jadi dalam menentukannya itu adalah dilihat dulu. Ya kan, dilihat hubungan hukumnya. Apa hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Didasarkan apa hubungan hukum tersebut? Nah, untuk membedakannya adalah dengan mudah kita melihat apakah ada perjanjian tertulis atau tidak antara penggugat dan tergugat. Ketika ada perjanjian tertulis, maka dia jatuhnya kepada wan prestasi. Nah, ketika tidak ada perjanjian tertulis dan dia melanggar daripada hak-hak orang lain, misalnya apa, mencemarkan nama baik dan gitu. Nah, kemudian melukai orang lain, nah itu bisa menjadi PMH, perbuatan melawan hukum, tidak ada didasarkan perjanjian. Nah, itu sering terjadi di dalam soal nantinya ketika ya bagi yang ingin jadi advokat, dia akan membuat perjanjian suatu narasi soal yang menjebak. Ini pidana, ini perdata, ini wan prestasi atau PMH. Ya kan, contohnya si A ada melakukan perikatan ataupun dikatakan pinjam uang dengan si B. Si A memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada si B sebagai jaminan utangnya dengan pengembalian jangka waktu katakan 2 bulan. Ya kan? Nah, kemudian sebelum 2 bulan si A telah berhasil mengembalikan uang si B dengan bukti transfer misalnya. Nah, ketika si A ingin meminta sertifikatnya tadi kepada si B, ternyata si B mengulur waktu. Oh ya, bentar ya, itu disimpan sama si C misalnya.
Nah, merasa curiga, ternyata si A menemukan kalau sertifikatnya dijadikan jaminan hutang oleh si B kepada si C. Bukan itu T, bukan disimpan oleh si C, tetapi itu merupakan jaminan hutang juga si B ke si C. Nah, ini yang sering terjadi karena dilihat daripada objeknya tadi, sertifikat tidak dikembalikan, banyak yang berasumsi ini adalah PMH. Ya kan? Nah, tapi karena di awalnya adalah sebuah perjanjian, ada perikatan, nah, maka dengan dia tidak mengembalikan sertifikat itu, jatuhnya adalah menjadi ingkar janji, uang prestasi. Kan gitu, uang prestasi itu terjadi salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ataupun tidak melaksanakan sesuai yang telah diperjanjikan. Nah, ternyata si B tidak melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka karena ada perikatan didasarinya, maka gugatan yang diajukan adalah gugatan uang prestasi. Nah, nanti misalnya saudara yang ada yang setelah tamat nanti tahun depan langsung PKPA ini pendidikan khusus profesi advokat, kemudian ikut ujian, biasanya itu akan masuk karena tahun yang ini semalam itu lulus. Seperti itu soalnya masih. Saya tanya kepada teman saya yang ikut ujian, sama soal yang saya sampaikan tadi. Nah, dan banyak juga yang mengasumsikan itu adalah PMH, perbuatan melawan hukum, akhirnya nilainya berkurang. Itu kuncinya, seperti tadi kata si Nurul, adanya perjanjian. Jadi kalau sudah ada perjanjian, maka apapun yang tidak dilakukan oleh para pihak itu jatuhnya adalah ingkar janji, bukan PMH. Nah, PMH tadi saya contoh melanggar hak-hak orang yang tidak secara tertulis ataupun tidak dijanjikan. Misalnya dia merusak barang orang lain, menganiaya orang, melakukan pencemaran nama baik. Nah, itu kan tidak dijanjikan dulu, belum ada orang misalnya merusak, mohon izin ya, saya mau merusak barang Anda, kan gitu. Kita buat perjanjiannya. Pada hari ini telah terjadi kesepakatan si B akan melakukan pengerusakan kepada si A, kan gitu. Nah, ya kan tidak ada. Itu dia. Jadi itu untuk menentukan yang sangat mudah mana PMH dan uang prestasi. Nah, seperti itu dia. Ya kan? Nah, sama dengan hal kita lihat bagaimana pengertian daripada hukum acara perdata ini, ya kan, dimana dia mengatur tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan permohonan. Hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dengan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan. Ada beberapa, kita review aja sedikit pendapat para ahli mengenai hukum perdata. Ya kan, kata Sudikno, hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Nah, Abdul Qadir, ini sering saya gunakan ini bukunya Abdul Qadir Muhammad ini karena mudah dipahami untuk bukunya. Merumuskan hukum acara sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan
sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Nah, simpel ya. Ya mudah dipahami daripada tadi Sudikno ya kan, untuk menjamin ditaatinya. Nah, jadi saya sering menggunakan buku Abdul Qadir Muhammad. Nah, sehingga secara garis besar ya, tahapan-tahapan di dalam hukum acara perdata itu adalah yang pertama pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, menjawab replik, duplik, kemudian pembuktian, salah. Putusan, upaya hukum terhadap putusan, dan eksekusi. Nah, yang kita lihat dari jumlahnya ini nantinya cukup, saya rasa setelah UTS nantinya kita lakukan simulasinya. Ya kan, pada saat simulasi nantinya semuanya menggunakan alma mater, gitu. Kemudian nanti difoto oleh temannya juga, maupun nanti dari saya yang melakukan screenshotnya. Nah, dalam hukum acara perdata ada beberapa dasar hukum untuk sebagai pedoman utama pada hukum perdata ini. Nah, hukum acara yang kita anut masih peninggalan Belanda. Misalnya ada HR Herzin Indonesia Reglement untuk yang berlaku bagi Jawa dan Madura. Kemudian ada RBG Head Reglement Boteng Western. Ini berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Kemudian ada RV Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering, hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Kemudian ada BW hukum kitab undang-undang hukum perdata, khususnya pada buku ke-4 untuk pembuktian. Kemudian ada WVK, yaitu kitab undang-undang hukum dagang. Nah, dalam hal ini kemahiran hukum acara perdata, maka yang berlaku sampai saat ini adalah HR dan RBG. Mengatur bagaimana alur-alur bersidang di pengadilan negeri, ya kan? Nah, beberapa banyak undang-undang juga yang mengatur tentang pelaksanaan daripada ataupun mengadopsi hukum acara perdata sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.